Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan nikmat. Mudah-mudahan dalam keadaan nikmat-nikmat yang seperti ini, cara Allah mengambil kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan oleh Bapak Zulkifli. Wah, luar biasa sekali. Di umur beliau yang sudah tua, nafasnya masih panjang dan suaranya menggelegar ya, bagaikan patus ya. Dan diterjemahkan oleh tadi ya pemudi kita ya Kaulan Karima. Mudah-mudahan dengan bacaan yang telah dibacakan tadi kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan kajiannya secara tersurat, secara tersirat maupun secara tersuruh yang akan diulas langsung oleh guru kita kepada Al-Mukarram wal Mutaron al-Waktu Iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da ma ba'd. Yang kita hormati Ketua Studi Islam Bapak Dr. Anus Haji Al-Makri Sarjana Hukum. Yang kita hormati pengurus Mushola Nurul Haq Pegambiran, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini adalah atas rahmat dan karunia Allah. Tak semua wajah-wajah orang yang cerah pagi ini, tapi tidak semua juga wajah orang-orang yang sedih. Tapi ada sebagian wajah-wajah orang yang bergembira dengan sinarnya matahari yang menyinari alam semesta ini. Ada orang yang mau mengambil pelajaran, ada orang yang tidak mau tahu, tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan studi kita, kajian kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam rangka meningkatkan keimanan, meningkatkan kesolehan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan meneruskan surat Al-Lail
Surat Al-Lail yang berarti surat malam, artinya malam hari. Tadi sudah dibaca oleh Pak Zul dan telah diterjemahkan oleh Kaulan Karimah, dan secara umum kita sudah paham, sudah mengerti apa yang ingin Allah katakan, Allah firmankan kepada kita. Yang mungkin kita ulas adalah dalam ayat ini Allah memakai waw, huruf waw. Itu adalah huruf qasam. Qasam itu sumpah. Wal laili idza ya'sha wan nahari idza tajalla wa khalaqal dzakara wal unsa. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan siang. Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu manusia, laki-laki dan perempuan. Para ulama-ulama tafsir, kenapa Allah Ta'ala itu bersumpah dengan ciptaannya, dengan makhluknya? Para mufassir mengungkap, pertama, Allah bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan keagungan, menunjukkan keperkasaan, menunjukkan kemampuannya terhadap menguasai semua yang diciptakannya. Maka ketika Allah bersumpah dengan alam, tidak hanya pada siang, tidak hanya pada malam, tidak hanya pada penciptaan manusia, Allah bersumpah juga dengan pagi, bersumpah dengan sore. Maknanya adalah bahwa semua yang ia ciptakan tunduk kepadanya dan di bawah pengaturannya, di bawah ketentuannya. Oleh karena itu tidak boleh manusia bersumpah dengan makhluk, karena makhluk itu tidak mampu juga menguasai manusia. Tak boleh juga manusia bersumpah dengan ibunya, demi ibuku, karena ibunya juga tidak mampu melayaninya, menguasainya, bahkan menghidupkannya. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan sesama kita? Karena orang yang kita sama-sama bersumpah, sama-sama di bawah kekuasaan Allah. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan. Itu menunjukkan kalimat yang sudah sangat tinggi sekali. Wallah, demi Allah. Jika kita melanggarnya, jika kita mengingkarinya terhadap sumpah yang kita lakukan itu, ada hadyu namanya, ada denda, ada kafarat, ada hukuman. Itu yang disebut dalam fikih namanya azimah, membebani atau memberati. Maka ada ulama mengatakan bersumpah itu hukumnya haram. Bersumpah itu hukumnya adalah bohong.
bersumpah itu adalah hukumnya zalim. Itu makanya tidak sembarang kita harus mengucapkan kata sumpah. Tidak sembarang kita mengucapkan demi Allah. Tidak sembarang kita mengatakan sungguh saya melakukan. Jika tidak, bayar damnya, bayar dendanya, bayar kafaratnya. Jika tidak dibayar, dia tetap hidup dalam posisi keharaman. Dia hidup dalam posisi berdosa. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, Allah bersumpah itu adalah untuk penguat, untuk takkid. Takkid itu bahasa Arab. Ketika Allah bersumpah, kita sebut wal-laili idza yaghsha. Demi malam yang telah menutupi cahaya. Cahaya siang maksudnya. Ketika malam datang, kan cahaya siang hilang. Allah bertanggung jawab. Apa yang terjadi di malam hari itu, Allah bertanggung jawab terhadap keamanan alam ini, termasuk kita. Termasuk hewan-hewan di hutan, termasuk ikan-ikan yang ada di laut, termasuk burung-burung yang berterbangan. Allah jaga itu, Allah pelihara. Maka apa artinya? Sumpah adalah sebuah tanggung jawab. Sumpah adalah sesuatu yang mesti kita pertanggungjawabkan terhadap apa yang kita kerjakan. Banyak orang yang hari ini Bapak Ibu mudah saja bersumpah, seperti menjadi PNS, bagi orang yang diangkat menjadi pejabat, bagi orang yang diangkat menjadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, para menteri, para pejabat-pejabat eselon lainnya yang oleh atasannya diucapkan kata sumpah. Jika ia langgar, jika ia tidak laksanakan, dia dimakan sumpah. Ibu, yang paling berat mempertanggungjawabkan dosa kita nanti di akhirat adalah persoalan sumpah menyumpah. Ada namanya sumpah, ada namanya menyumpah. Apa bedanya, Ibu? Kalau bersumpah, dia memberikan pernyataan terhadap pekerjaannya. Kalau menyumpah, dia mencerca orang lain dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang diperbuat orang lain. Maka dia menyumpah. Maka ada yang disumpah, ada yang menyumpah. Ibu, bapak hadirin yang saya hormati. Maka apa makna lain daripada kenapa Allah bersumpah itu adalah bukti-bukti ketauhidan. Bukti Allah itu esa. Allah itu maha perkasa. Kalau bisa saya menyebut Allah itu sesuai dengan asma al-husna. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha menguasai, Allah itu maha menjaga keamanan, Allah itu maha menjaga ketenangan. Nah, maka Allah bersumpah. Bapak Ibu hadirin, terkait dengan ayat ini, Allah bersumpah dengan malam apabila malam itu telah hilang cahayanya atau tertutup cahayanya. Allah bersumpah demi siang apabila telah terang benderang sekarang ini. Allah bersumpah tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Ibu,
Ibu tahu tak secara tersirat yang ingin Allah katakan? Kalau ada malam, ada sih. Mana yang dulu siang dengan malam diciptakan Tuhan? Allah yang pertama sebelum menciptakan yang ada ini, ya, maka lebih duluan malam daripada siang. Maka dalam Al-Quran lebih banyak Allah menyebut kata siang, malam dulu baru siang. Kalau kita Indonesia siang, dan kalau dalam Al-Quran, karena yang dulu secara tertib diciptakan adalah malam. Ibu, bumi dan langit ini dahulu satu. Pada awalnya satu. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi ini satu, pecah dia. Maka baru diciptakan matahari. Jadi kalau gitu, yang pertama itu yang ada adalah gelap. Baru diciptakan matahari. Matahari dia berjalan dengan siklusnya yang teratur sekali. Ketika dia menutupi bumi, malam namanya. Ketika dia menyinari bumi, siang namanya. Maka pada awalnya kita berada pada posisi gelap, lalu terang, kembali kepada gelap. Begitu terus menerus. Ada siang, ada susah, ada sakit, ada kaya, ada yang memuji, seimbang. Itu namanya keseimbangan. Ibu mana yang banyak sehat daripada sakit? Oh ya, alhamdulillah. Serius ya? Mana yang ibu banyak susah daripada senang? Banyak senang. Mana yang banyak ibu kaya daripada miskin? Oh, sangat relatif ya. Ya. Ada orang yang kaya hatinya, ada orang yang kaya bendanya. Ada orang yang kaya hatinya juga kaya bendanya. Itu yang bagus. Ibu pilih senang atau pilih susah? Semua orang pilih senang, alhamdulillah. Semua orang pilih jadi orang kaya? Iya. Semua orang pilih jadi orang sehat? Iya, alhamdulillah. Ibu, kata Ibnu Athaillah, ketika diberi peluang untuk kesenangan, itu artinya memberi peluang kepada nafsu. Ketika diberi keluasan kepada nafsu, maka nafsu akan semakin jauh dengan Tuhan. Maka Ibnu Athaillah berpesan, jangan diberi kelapangan kepada nafsu. Jangan diberi kemudahan kepada nafsu. Apalagi jangan diberi peluang. Bila kelapangan peluang yang diberikan kepada nafsu, maka nafsu merajalela. Ibu mana yang senang pergi ke mall daripada pergi ke masjid? Ya, ibu-ibu yang sudah studi ini, iyalah. Tapi mayoritas orang, mana yang banyak orang di masjid daripada di mall? Kenyataannya banyak di mall. Mana banyak orang yang berzikir daripada tidak berzikir? Yakin ibu? Yakin.
Mana banyak orang yang berjamaah menonton bola kaki daripada berjamaah solat. Banyak berjamaah pergi nonton bola kaki, nonton sinetron segala macam daripada ya disebut dengan Islam realitas. Islam dalam kenyataan, ternyata kita memberi peluang kepada nafsu, memberi peluang kepada banyak keinginan yang menutup keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mana pilih hidup susah atau pilih senang? Ternyata ibu pilih senang juga. Berarti ibu bapak ingin untuk berpeluang kepada dunia. Ibu, solat itu sulit? Sulit? Sempit? Susah? Ibu pilih yang susah atau pilih yang senang? Tak banyak orang yang mau memilih yang sulit. Tak banyak orang mau memilih yang susah. Tak banyak orang memilih yang payah. Solat itu payah? Payah. Menuntut ilmu itu payah? Payah. Solat berjamaah ke masjid itu susah? Susah. Mengaji Al-Quran itu susah? Susah. Nah, apa yang ingin kita sampaikan dalam kajian ini secara tersuruh? Pilihlah yang tersulit. Jangan diberikan peluang kepada nafsu untuk bisa dia bebas. Karena manakala dia diberi kesempatan untuk bebas, maka sedikit waktunya untuk Tuhan. Dan apabila diberi kesempatan untuk ditutup pintu peluang mereka kepada untuk kemudahan ke lapangan, maka semakin banyak peluangnya kepada Allah Subhanahu. Begitu Bapak Ibu. Nah, maka Allah ciptakan dua-dua itu. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ibu, ternyata hari ini dalam catatan statistik yang saya baca, jumlah perempuan semakin bertambah. Sementara kaum lelaki semakin kurang. Analisa para akademis kenapa laki-laki semakin banyak berkurang, karena yang pertama, laki-laki itu suka mencari untuk memberi peluang kepada nafsunya, sehingga dunia ini dikejarnya kemana-mana, tak tentu siang, tak tentu malam, tak lagi memperhitungkan kesehatan, makan dan minum. Yang penting ia kejar dunia. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu. Tapi pada umumnya begitu salah satu di antara karakteristik kaum laki-laki. Kenapa umur perempuan itu panjang, sehat? Karena perempuan itu dia terlatih. Perempuan itu banyak olahraga. Sampai ada orang yang mengatakan tak kurang juga 18 kilo perjalanan ibu-ibu itu satu hari. Mulai dari dapur ke sumur, dari sumur ke kasur, muka belakang, belakang muka ke tengah, segala macam, dihitung perjalanan ibu-ibu itu 18 kilo satu hari. Maka ibu-ibu itu dari segi itu dia sehat. Dia sehat. Sementara bapak, ibu tolong ambilkan air kopi. Ada. Dia duduk juga baru. Ibu tolong ambilkan piring. Duduk aja dia dulu. Ibu, saya nih mau makan ini. Duduk juga bapak ini. Sudah itu bapak ini merintahkan lagi. Ini pakaian yang akan saya pakai yang mana? Ibu lagi bergerak, cari ini, cari itu, sepatunya di mana, sandalnya di mana. Sementara bapak duduk,
maka rata-rata penyakit bapak-bapak ini adalah jantungan. Kenapa? Karena dia tidak banyak bergerak. Maka rata-rata kaum lelaki itu diserang oleh penyakit kolesterol karena kurang olahraga. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, sementara ibu-ibu sehat, kejar dapur, kejar pasar, sampai nyusui anak. Ini orang manggil ini, manggil itu, yang panggil ibu tak pernah bapaknya tidur terus. Akhirnya apa? Bapak-bapak banyak yang sakit. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, maka Allah bersumpah, wa khalaqaz zakara wal unsa, demi ciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Ibu, laki-laki itu lebih menonjol rasional. Ibu-ibu itu lebih menonjol emosional. Bapak-bapak itu berfikirnya cepat, tepat, tapi tergesa-gesa. Ibu-ibu berfikirnya lambat, tapi pasti, maka bapak tak sabar. Itulah yang menyebabkan rumah tangga bertengkar. Bapak-bapak lebih cepat mengambil sikap, ibu-ibu lebih lambat mengambil tindakan. Maka tidak sinkron. Betapa hebatnya rumah tangga yang bahagia, bisa menyesuaikan. Allah jaga itu. Allah berikan fitrah kepada laki-laki, Allah berikan fitrah kepada perempuan yang berbeda, tapi bisa menyatu. Maka Allah bersumpah, bisa. Allah bertanggung jawab, Allah mengatur, Allah menentukan itu. Maka terjadilah kemesraan, sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga. Apa itu sakinah? Tenang. Apa itu mawaddah? Setia. Apa itu warahmah? Kasih sayang. Siapa itu yang menentukan itu? Maka Allah juga bersumpah dengan ciptaannya yang namanya manusia laki-laki dan manusia perempuan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya Allah menciptakan dalam kehidupan ini, kita manusia ini adalah beragam. Tak ada yang sama, tak ada yang cocok, tak ada yang yang tidak bekerja, tapi tidak ada yang sama. Ibu, kalau saya pahami dari kalangan kajian-kajian para mufasir, inna sa'yakum lasatta. Kita sebut ada petani, ada pedagang, ada PNS atau ASN, ada polisi, ada ABRI, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai pesuruh, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Dan Allah dalam hal memberi rezeki tidak pernah salah.
malaikat membagikan rezeki dari jam 5 pagi sampai masuknya waktu suruh tidak pernah keliru. Yang keliru dan yang salah itu adalah penerimanya. Karena pada waktu jam 5 sampai jam setengah 7 atau sekarang jam 6:25 itu dia tidur. Sementara malaikat rahmah, malaikat memberi rezeki, pemberi rezeki, malaikat yang mengatur barokah, pada saat itu sedang membagi-bagi rezeki, sedang menurunkan rahmah, sedang menurunkan barokah, sementara kita tidur. Sementara kita tidak siap menerima. Kalau mendingan tidur, syukur. Kadang-kadang tidak juga sholat, tidak juga tidur, tapi tidak jelas pekerjaan. Itu yang paling merugi. Maka Allah sebut inna sa'yakum lasatta, karena Allah telah bersumpah dengan kalimat tentang kejadian makhluk itu. Allah bertanggung jawab terhadap rezeki, Allah bertanggung jawab terhadap rahmat, Allah bertanggung jawab terhadap barokah yang diturunkannya kepada kita. Hanya kita saja yang tidak siap menerima, hanya saja kita tidak mengambil pelajaran dari pemberian Allah Ta'ala itu, sehingga kita mengupat-upat, sehingga kita dengki, sehingga kita hasad atau busuk hati kepada orang lain. Kalau ada orang berlebih dari kita, atau orang pandai dari kita, atau orang taat dari kita, ibu, bapak, hadirin di mana saja berada, Allah tidak pernah salah. Malaikat tidak pernah keliru. Kita contohkan, misalnya di pasar Aur Kuning, Bukit Tinggi, ini jualan batik aja semua. Ini jualan anak celana saja semua. Bagian di sini ini menjual sepatu saja semua. Bagian di sini ini jual jilbab saja. Ujung sana itu menjual sandal saja. Kelompok orang jual sandal. Pergi pula kita ke Pasar Lereng. Itu tempat makanan yang paling enak-enak di sana. Nasi kapau, nasi kapau, nasi kapau, nasi kapau, nasi kapau semua. Betul Ibu? Hah? Sudah dibagi oleh Allah rezeki pada pagi-pagi itu? Sudah ada yang menung-menung saja, tak dapat rezeki hari itu, tak jual, tak ada pelaris. Di sebelahnya pelarisnya luar biasa. Orang sampai jam 12 tidak ada dapat apa-apa. Sementara yang sebelah ini terjual semua, habis datang silih berganti orang melihatnya. Ada apa sih dengan orang yang tidak terjual ini? Allah tahu Ibu. Orang yang laris ini tanggung jawabnya besar. Orang yang tidak laris ini tanggung jawabnya tak besar. Ada di sebelah orang jual sepatu. Kedainya biasa-biasa saja, tapi orang ke sana aja semua. Ditanya, Pak, kenapa Bapak kok bisa selaris ini? Cobalah bayangkan Pak Ustadz, anak yatim ini 11 di atas rumah. Kemudian anak yatim, orang miskin lagi. Di sana sini ada pengangguran. Saya sampai hari ini belum sempat membuat rumah Ustaz. Tapi bagaimana tanggung jawab supaya kepada anak yatim dan orang miskin ini, kalau saya tidak dapat rezeki, bagaimana sekolah mereka, bagaimana kehidupan mereka? Jadi saya kompromi dengan istri saya, kita besarkan mereka ini.
Mana tahu ini yang memberi rahmat kepada kita. Ketimbang orang yang tidak jualan tadi, tanggung jawabnya tidak banyak. Ke masjid tak pernah, ke surau tak pernah, majlis taklim tak pernah, pergi solat berjamaah apalagi. Tak banyak rezekinya. Tapi ada sebelahnya lagi. Solat ke masjid tidak, ke surau tidak, segala tidak, mengaji tidak, tapi paling laris pula dia. Laris pula dia dibanding dengan yang tadi itu. Ditanya pula, kenapa kok laris sekali bapak ini? Sementara bapak tidak pernah solat ke masjid, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak berwakaf, tidak pernah berzakat. Apa sih kok bisa bapak sebanyak ini? Kan itulah Ustaz, Allah beri saya rezeki. Alhamdulillah rumah saya sudah 3 petak. Itu luasnya masing-masing 1000 Ustaz. 1000 itu kamarnya 16 Ustaz. Tamu-tamu saya dari Amerika, dari mana-mana datang ke rumah saya ini. Maka dia tidur di rumah, tidak tidur di hotel. Lalu ditanya, itu bagaimana tamu-tamu bapak itu? Itulah, tidak ada yang solat itu Ustaz. Tak ada yang ngaji, tak ada solat berjamaah. Lalu ditanya, kenapa rezeki bapak kok murah sekali? Ya itulah, Tuhan itu sayang kepada saya, karena saya membantu orang-orang ini semua. Oh sama dengan orang tadi, membantu juga, tapi ini membantu juga. Apa bedanya Bapak Ibu? Karena dia tergantung kepada hartanya, tergantung kepada banyaknya orang yang membelinya, lalu terlalu banyak orang yang doyan terhadap barang-barangnya ini, maka dia dapat uang. Ketika pada suatu ketika hancurlah semua usaha ini. Hancur usaha ini karena dia adalah jualan kain. Kain dari India tak masuk karena persoalan Covid. Ketika sekian anak buahnya yang tukang jahit, sampai 250 para penjahitnya itu adalah berhenti dengan total karena tak bisa digaji. Akhirnya satu persatu rumah tadi dijual untuk bayar hutang ke bank. Akhirnya apa? Tinggal. Tak ada yang tinggal lagi. Sementara orang yang tak punya rumah tadi menyekolahkan anak yatim, menyekolahkan orang miskin, membantu para penganggur. Tak lama kemudian anak yatim ini sekolah ke Amerika karena otaknya. Yang satu sekolah ke Mesir karena kehebatan hafalannya. Yang satu bekerja di Jepang, yang satu bekerja di Amerika. Bapak yang telah menyekolahkan kami selama ini, yang bapak miskin oleh kami dalam bentuk benda. Tapi apa yang terjadi? Karena ada yang bekerja di Mesir, ada yang bekerja di Saudi Arabia, dia panggil, Papa, kami punya kemudahan dengan pemimpin kerajaan. Sekeluarga dari bapak kami undang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Terbayang tak oleh fikirannya? Terbayang tak oleh hartanya yang dimilikinya? Tidak. Apa yang terjadi? Pulang dari Makkah, dia berdoa kepada Allah. Ibu bapak hadirin, ada saja rumah sudah, masjid dia buat, musola dia bantu, anak miskin dia teruskan, dia punya pondok pesantren, dia punya sekolah. Ibu pilih mana? Pilih hari ini atau pilih besok hari? Hah? Pilih kaya hari ini atau pilih kaya besok? Ada orang yang instan. Oleh karena itu, oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasatta. Kamu punya usaha yang beragam, keberagaman itu ada yang mengantarkannya dekat kepada Allah, ada yang membuat jauh dia dari Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wala
wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Ibu, ayat berikut, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang doyan memberi dan dia dalam posisi bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan terhadap informasi-informasi terbaik dari Allah. Orang yang berbuat baik diberi pahala, orang yang tidak berbuat baik tidak mendapat pahala. Bagi mereka, kata Allah, jawaban inna sa'yakum lasatta itu, keberagaman upaya dan usaha tadi, maka berikan kepada orang yang patut menerima. Janji Allah akan berikan kepadanya jalan untuk mencapai kemudahan. Itu jawabnya. Jadi inna sa'yakum lasatta itu jawabnya, keberagaman rezeki yang Allah berikan, pekerjaan yang beragam itu untuk memberi, bukan untuk menerima. Bisa ibu? Bisa? Bisa kita pahami? Saya punya rezeki yang sedikit, saya bersedekah dengan sedikit itu. Saya dapat rezeki yang banyak, saya bersedekah dengan rezeki yang banyak. Ketika itu, kata Allah akan berikan fasayunassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jalan untuk bagi mereka mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, orang yang kikir, ya, dan merasa dirinya cukup. Ada dua contoh tadi. Dia merasa cukup, dan merasa dirinya lengkap, tidak butuh lagi bantuan orang lain, dan dia mengatakan bahwa yang dia peroleh itu adalah dari hasil usahanya sendiri tanpa intervensi Allah. Apa? Bahkan ayat berikutnya, wa kazzaba bil husna, dan mereka membohongi, mendustai apa hari pembalasan itu. Nggak ada itu. Dia ada percaya itu. Fasayunassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menempuh kesulitan. Mudah baginya untuk mendapatkan kesulitan. Yang doa kita, mudahkan bagi kita untuk mendapatkan hidayah. Enggak, Allah sulitkan dia. Sulit hidupnya, sulit baginya untuk solat, sulit baginya untuk pergi mengaji, sulit baginya untuk solat berjamaah, sulit baginya datang ke majlis taklim, sulit baginya untuk bersilaturahim dengan orang-orang yang baik-baik. Tapi ketika dia bertemu dengan orang main judi, dia mudah. Ketika ketemu dengan orang main narkoba, dia mudah sekali jalan-jalan untuk dia. Untuk melakukan perbuatan maksiat, Allah berikan jalan yang sangat mudah kepada mereka. Ma yu'ni wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Ternyata harta itu tidak bermanfaat baginya ketika dia telah binasa seperti itu. Barangkali itu Ustaz Zaki.